warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggraeni dari kelas 19A, NIM 19051113916. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi pendidikan Taman Siswa. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Sejarah Indonesia 3. Organisasi Taman Siswa. Kurun waktu tahun 1908 hingga 1942 merupakan periode pergerakan nasional. Pada masa itu, aktivitas organisasi sosial dan politik memikirkan kemerdekaan Indonesia. Aktivitas organisasi sosial dan politik tersebut terdiri atas dua corak. Ada corak yang menggunakan azas perjuangan kooperasi atau bekerja sama, dan ada pula corak yang bersikap non kooperasi atau tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Mengembangkan kesadaran akan kemerdekaan diperlukan pendidikan kebangsaan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau pada zaman penjajahan, sejalan dengan aktivitas pergerakan nasional pada waktu itu, pendidikan kebangsaan menjadi program dari hampir setiap organisasi sosial dan politik. Ternyata tidak hanya kaum pergerakan nasional yang melihat pentingnya pendidikan politik, melainkan pemerintah kolonial yang juga melihat hal yang demikian. Broekmans, seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda, pernah memberi komentar, "Het onderwijs is in der hoogstenen van het kolonial beleid," atau pengajaran atau pendidikan merupakan salah satu batu kebijaksanaan kolonial. Namun pendidikan yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial adalah pendidikan yang menguntungkan baginya. Atau dengan kata lain, pendidikan harus ditunjukkan untuk mengabdi kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, pendidikan atau pengajaran yang cenderung membahayakan dasar kebijaksanaan kolonial akan mendapat reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, bagi kaum pergerakan nasional, pendidikan yang mereka kehendaki adalah pendidikan yang mengandung dasar kebangsaan untuk kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapatkan. Sejarah Taman Siswa. Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta sebagai pergerakan non-kooperatif di bidang pendidikan di Hindia Belanda. Pada waktu itu pertama kali didirikan sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya di Paguyuban Slosok Kliwon. Keberadaan Taman Siswa ini tidak lepas dari lingkungan sosial historis di tahun 1900 hingga 1942, di mana pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis, terutama edukasi, kepada negeri jajahan sebagai upaya pemberdayaan dan perbaikan kualitas hidup rakyat jajahan ke arah terdidik lewat sekolah. Atau dengan kata lain, politik etis merupakan hutang budi negeri induk kepada negeri jajahan yang telah menyediakan pundi-pundi emas kepada Belanda selama kultur stelsel bagi pembangunan dalam negara induk. Dukungan datang dari para kapitalis dan industrialis di Hindia Belanda mengenai penerapan politik etis pada penduduk pribumi Hindia Belanda. Edukasi dari politik etis ini menghasilkan elit modern kalangan bumi putra yang terdiri atau menjadi cendekiawan, membentuk pergerakan modern dalam bentuk organisasi sosial politik termasuk Taman Siswa. Berdirinya Taman Siswa di Yogyakarta setelah Ki Hajar Dewantara usai berpolitik lewat Indies Praktis dalam memperjuangkan hak-hak bumi putra Hindia Belanda. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah
manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Tujuan Taman Siswa. Tujuan Taman Siswa ada dua, yaitu satu, mendobrak sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional bercirikan kebudayaan asli Indonesia. Yang kedua yaitu agar rakyat golongan menengah ke bawah dapat menikmati pendidikan dengan semestinya. Pendiri dari Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh bangsawan yang pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah salah seorang tokoh pendidikan nasional yang mendirikan perguruan Taman Siswa untuk mendidik rakyat kecil supaya bisa mandiri, tidak tergantung pada penjajah. Beliau bercita-cita agar bangsa Indonesia yang akan datang memiliki kepribadian nasional dan sanggup membangun masyarakat baru yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Pembagian tugas. Ki Hajar Dewantara sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk anak-anak dan remaja. Sedangkan temannya Ki Ageng Suryo Mentaram ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk usia dewasa. Semboyan Taman Siswa ada 3, yaitu Ingarsa Suntuloda yang artinya di depan memberi teladan dan contoh. Yang kedua yaitu Ingmadia Mangun Karsa yang artinya di tengah membangun prakarsa atau menjadi penyemangat. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani yang artinya dari belakang mendukung atau memberi dukungan. Sistem pendidikan atau ilmu cara hidup organisasi Taman Siswa, yaitu 1. Kemerdekaan diri, yaitu memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu dan kelompok. Kedua yaitu cita-cita manusia untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban. Yang ketiga yaitu sistem Among atau Tutwuri Handayani, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Yang keempat yaitu kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat setiap orang. Yang kelima yaitu tidak ada yang menjadi majikan dan buruh. Yang keenam yaitu teori trikons atau kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Yang ketujuh yaitu merdeka atau berdiri sendiri. Yang kedelapan yaitu Selbstverwirklichung system atau sistem pemadam diri. Yang kesembilan yaitu kekeluargaan dan adil dan makmur. Yang selanjutnya yaitu kultus individu. Yang selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian hidup berbangsa dan merakyat. Dan yang terakhir yaitu demokrasi. Dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan atau Pancadharma yaitu 1. Kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu kodrat hidup, untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Yang ketiga yaitu kebangsaan, tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat yaitu kebudayaan, kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Yang kelima yaitu kemerdekaan atau kebebasan. Apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. Sekolah-sekolah jalur formal yang didirikan oleh organisasi Taman Siswa, di antaranya yaitu Taman Indria atau sederajat dengan TK, Taman Muda atau sederajat dengan sekolah dasar, Taman Dewasa atau sederajat dengan SMP, Taman Madya atau sederajat
sederajat dengan SMA, taman guru atau sekolah bagi para pamong, taman prasarjana atau sederajat dengan universitas, taman sarjana atau pieta atau sederajat dengan universitas. Selain jalur formal, adapun program pendidikan yang dibentuk organisasi taman siswa yaitu pendidikan jalur informal dan non-formal. Pendidikan jalur non-formal yaitu berupa sarah sehat, seminar, ceramah-ceramah tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD atau kelompok belajar, menyelenggarakan paket A, B, C, dan pembelajaran aksara kursus. Kemudian, pada pendidikan jalur informal berupa nasihat, petuah, dan keteladanan hidup tertib, damai, salam, dan bahagia terhadap siswa, orang tua siswa, dan masyarakat umum. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik.